wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini sebelum ke materinya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ain Feli Setiani. Kenalkan, saya Patricius Patisua dengan NIM 2310 11 20 17 98. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Syokani dengan NIM 2310 11 20 14 30. Apa itu penilaian obligasi? Nah, penilaian obligasi itu merupakan suatu utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu entitas pada saat entitas tersebut membutuhkan pinjaman dana dari masyarakat modal. Selanjutnya yaitu ada karakteristik yang dimiliki oleh obligasi, diantaranya ada 3. Yang pertama itu ada bunga atau kupon. Nah, obligasi mempunyai bunga yang seringkali dikenal dengan nama kupon, yang merupakan salah satu wujud keuntungan yang diterima oleh pemegang obligasi. Nah, yang kedua itu ada nilai nominal. Nah, obligasi juga memiliki nilai nominal, yaitu nilai yang dicantumkan di obligasi serta merupakan besaran nilai yang akan dibayarkan kembali pada saat obligasi jatuh tempo. Selanjutnya yaitu ada jangka waktu jatuh tempo. Nah, obligasi memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu, yaitu tanggal di saat besaran nilai obligasi perlu dilakukan pelunasan oleh entitas yang melakukan penerbitan obligasi. Nah, selain perusahaan yang dapat melakukan penerbitan obligasi, pemerintah pun juga bisa menerbitkan obligasi. Nah, di sini ada obligasi pemerintah. Nah, selain perusahaan, pemerintah juga dapat memberikan pinjaman dana sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada zero coupon bonds. Nah, zero coupon bonds yaitu atau zeros adalah obligasi yang wajib ditawarkan dengan nilai yang jauh lebih kecil dari nominal dan tidak dilakukan pembayaran kupon sama sekali. Selanjutnya yaitu ada obligasi dengan bunga mengembang. Obligasi suka bunga mengembang terjadi ketika besaran kupon yang harus dibayar menyesuaikan terhadap suku bunga yang berkembang di pasaran. Nah, di sini ada ciri-ciri dari obligasi dengan bunga mengembang, antara lain yaitu yang pertama itu ada pemegang obligasi memiliki hak untuk melakukan penukaran atas obligasi yang dimilikinya dengan nilai nominal ketika membayarkan kupon setelah beberapa waktu. Nah, atau dikenal dengan put provision. Terus yang kedua itu ada besaran kupon rate memiliki batas minimal serta maksimal. Baik, saya akan melanjutkan. Yang berikutnya ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan atau corporate bond merupakan suatu utang jangka panjang yang diterbitkan oleh korporasi yang memiliki nilai utang dan perlu dilakukan pembayaran ketika jatuh tempo dengan membayarkan kupon ataupun tanpa kupon yang telah dilakukan penentuan pada kontrak. Berikutnya ada nilai obligasi dan yields. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama adalah nilai maturity obligasi. Jogianto 2014 mengungkapkan jika nilai maturity atau maturity value atau dikenal juga dengan nilai jatuh tempo merupakan nilai yang dijanjikan akan membayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par value atau nilai tampang face value dan obligasi. Yang berikutnya ada nilai pasar obligasi. Merupakan nominal penjualan obligasi yang tercatat dalam pasar modal di waktu tertentu. Nilai intrinsik obligasi, di mana nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental value ataupun disebut pula sebagai nilai sesungguhnya atau obligasi merupakan nilai aktual sebuah obligasi yang diperkirakan. Nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus berikut ini. Teman-teman bisa melihat sendiri rumus yang sudah tertera di PPT. Dengan keterangan NO sebagai nilai intrinsik dari obligasi, I sebagai suku bunga diskonto atau discount rate yang digunakan, KT nilai kupon ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai per obligasi. Dan yang terakhir ada NJTN, nilai jatuh tempo obligasi. Menurut Jogianto, apabila nilai kuponnya konsisten yaitu
K1 sama dengan K2 sama dengan titik-titik sama dengan KN sama dengan K, atau itu teman-teman bisa melihat di PPT. Dengan rumus tersebut teman-teman bisa lihat dengan keterangan NO sebagai nilai intrinsik dari obligasi, T sebagai periode waktu ke T, dari T sama dengan 1 sampai dengan N, lalu I suku bunga diskonto atau discount rate yang digunakan, dan K nilai kupon tetap, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai per obligasi. Berikutnya teman-teman bisa melihat nilai intrinsik dari obligasi di saat tertentu bisa diprediksikan menggunakan formula yang sudah ada di PPT, dengan keterangan NO sebagai nilai intrinsik dari obligasi, I sebagai suku bunga diskonto atau discount rate yang digunakan, dan yang terakhir ada NJTN, nilai jatuh tempo obligasi. Lalu yang terakhir ada nilai obligasi dapat dilihat dengan formulasi. Teman-teman bisa melihat lagi di PPT dengan keterangan F nilai nominal obligasi, C kupon yang dibayarkan setiap periode, T jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, R suku bunga di pasar. Selanjutnya ada hasil sekarang atau current yield. Hasil sekarang atau current yield dapat dilakukan pengukuran menggunakan formulasi current yield sama dengan nilai kupon 1 tahun dibagi nilai pasar obligasi saat ini. Misalnya, obligasi PT Aksara memiliki nominal sebesar 150 juta dengan pembayaran kupon 2 kali setahun sebesar 15%. Obligasi tersebut pun dibeli dengan nilai 80% dari harga nominal. Jadi, pakai cara yang tadi yang current yield. Jadi 15% dikali 150 juta, hasilnya itu 22.500.000. Terus 80% dikali 150 juta sama dengan 120 juta. Lalu 22.500.000 dibagi 120 juta sama dengan 0,1872 dikali 100, jadi sama dengan 18,75%. Selanjutnya ada hasil sampai maturity. Hasil sampai sekarang yang to maturity merupakan tingkat return dari obligasi yang dilakukan pembelian dengan harga pasaran saat ini serta disimpan hingga jatuh tempo. Dapat dituangkan ke dalam formulasi No sama dengan K1 dibagi 1 plus YTM ditambah K2 dibagi 1 plus YTM kuadrat, lalu ditambah KN1 tambah YTM N. No itu nilai pasar sekarang obligasi, kalau KT itu nilai kupon ke T dengan T1 sampai dengan N, atau tingkat suku bunga kupon dikali nilai pasar obligasi. Kalau NJTN itu nilai jatuh tempo obligasi. Contohnya, seorang investor membeli obligasi 5 tahun pada tahun 2011 dengan nilai pasar 990 poin atau 990.000 per lembar. Obligasi ini membayar bunga variabel floating atau floating rate, yaitu sebesar 4%. Jadi itu 40.000. Terus pada tahun 2012 4,5% atau 45.000. Pada tahun 2013 5%, jadi 50.000. Pada tahun 2014 dan 2014 5,5%, jadi 55.000. Pada tahun 2015 obligasi ini jatuh tempo pada tahun 2015. Berapa nilai dari YTM? Jadi No sama dengan 1.055.000 sama dengan 1.055.000 itu dari 35.000 dikali faktor nilai anuitas ditambah 1 juta dikali faktor
nilai sekarang. Terus YTM 2% sama dengan 35.000 dikali 8,983 ditambah 1 juta dikali 0,820. Jadi hasilnya 1.134.405.000. Selanjutnya nilai YTM sama dengan 3,5% dikurang 1.055.000 dikurang 1 juta, itu dihasilin dulu. Terus baru dikali sama 3,5% dikurang 2%. Terus untuk pembaginya 1.134.405 dikurang 1 juta, jadi hasilnya itu 2,886, setengah tahunan atau 5,77%.